Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sahila Nur Aziza. Pada sore hari ini akan sedikit menerangkan iman kepada para malaikat. Nah, saya jelaskan dulu pengertian malaikat ya. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rasul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu kita percaya bahwa malaikat itu ada ya. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa, jadi malaikat itu tidak pernah berbuat dosa apapun. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Jadi jumlah malaikat itu tidak terbatas ya. Hanya Allah yang mengetahui jumlah dan nama tugas-tugas malaikat. Jelaskan ya, malaikat itu jumlahnya tidak terbatas. Akan tetapi nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, di sini saya sebutkan namanya dan beserta tugas-tugasnya ya. Yang pertama, Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga, Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, Malaikat Israil. Jadi yang mencabut nyawa itu namanya Malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, Malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzakh. Yang selanjutnya, Malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang selanjutnya, Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Yang selanjutnya, yang terakhir, Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Jadi malaikat itu selalu bertasbih siang malam, nggak kenal waktu, begitu. Yang kedua, suci dari sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, berjanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Nah ini ya, meskipun malaikat itu sama dengan manusia ya, mempunyai sifat malu. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Jadi malaikat itu bisa mengubah wujudnya jadi manusia yang ini, yang itu, begitu biasanya. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang makhluk gaib selain malaikat. Nah, yang pertama itu adalah jin. Nah, saya jelaskan dulu ya pengertiannya jin. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jadi nggak kelihatan sama penglihatan yang biasa ya. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Nah, jin ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin ini tuh gak pernah nurut apa yang Allah perintahkan. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala. Nah, yang kedua jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Nah, yang ini tuh selalu perkataan Allah itu selalu dijalankan, seperti itu. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, yang selanjutnya yaitu iblis dan setan. Adapun
kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblis, artinya putus asa atau dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona, yaitu artinya itu jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Jadi setan ini jauh sekali dari kebaikan, namun keburukannya itu sangat dekat. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Jadi kalau kita itu nggak mau sholat tiba-tiba itu berarti diganggu sama setan. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Nah, setan identik dengan iblis. Dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Jadi pekerjaannya itu menggoda manusia supaya berbuat maksiat. Gitu. Sekian untuk pelajaran hari ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.